Halo fellas, look who's back, yep, it's me Sika Sepahutap. Selamat datang kembali channel gue kali ini. Dan di kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah teknologi yang bermanfaat di hidup kita, memberikan informasi, tapi terkadang informasi yang diberikan itu terasa sedikit berlebihan. So ya, selamat datang di konten Baper atau Bahas Paranormal Experience. Google Maps membantu kita mengeksplorasi dunia. Bahkan, Google Maps juga dilengkapi oleh fitur Street View yang dapat memberi kita peta 360 derajat dengan sudut pandang seolah kita berada di situs yang terkait secara langsung. Jadi membuat kita berasa seperti ada di tempat tersebut dengan fitur Google Street View ini. Teknologi sekarang memang keren ya. Tapi siapa sangka di Google Maps ini kita bisa menemukan hal-hal atau informasi-informasi yang sedikit disturbing atau berlebihan seperti yang tadi gue udah bilang di awal. Sebelum masuk ke videonya, Auta punya pesan buat kalian, ini dia. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya Auta yang baik hati dan bijaksana ini memberikan kalian kesempatan buat teman-teman yang belum join ke Squad Otavelas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia, untuk join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe kayak gini. Auta akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Let's go. 1 2 3 4 5. Cukup. Kalau udah, klik tombol belnya juga jangan lupa ya. That's it, thank you guys. Oke, gampang ya untuk join ke Squad Otavelas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia. Cukup lakukan 2 hal tadi ya, atau 2 tugas tadi, mudah dan juga gratis, and then boom, kalian langsung join ke Squad Otavelas, dimana channel ini adalah tempatnya untuk non-stop entertaining. Sekarang kita masuk ke videonya. Jadi ada 10 lokasi yang bisa kita lihat di Google Maps, lebih tepatnya di Google Street View. Tapi lokasi-lokasi tersebut itu cenderung aneh atau terkesan creepy, menyeramkan, bahkan ada juga yang sedikit disturbing atau agak sedikit mengganggu mata gitu ya. Kita ngeliatnya agak ngeri gitu. Oke, ini yang pertama. Pengguna Reddit Lupidak memposting lokasi portal ke neraka ini pada thread tentang gambar paling mengejutkan dari tampilan jalan Google atau Google Street View. Gangguan peralatan kemungkinan besar menyebabkan efek, tetapi tetap saja menyeramkan. Tampilan ini masih menunjukkan rumah yang terdistorsi ya, kayak semacam ke stretch ya, kayak ke tarik lah kalau bahasa gampang ya. Kalau di Photoshop tuh kita biasanya mau resize tapi malah ke stretch gitu, dia malah ketarik dan agak sedikit melar. Foto-foto lain mengungkapkan bahwa seluruh bentangan jalan di New Baltimore, New York memiliki gangguan. Dan ini adalah fotonya. Wow, ini creepy banget sih. Di Google Street View ada kayak gini sih, gue bakalan takut banget. Dan bikin kita berpikir ya, kita yang lokasinya jauh dari lokasi tersebut gitu ya, yang secara ini kan di New York, kita di Indonesia gitu. Bikin kita berpikir kayak ini sebenarnya gangguan efek foto, atau justru sebenarnya ada tempat seperti ini di luar sana. Ya nggak sih? Kalau gue sih bikin jadi kayak agak sedikit skeptis gitu. Google bisa aja verifikasi, oh itu error ya, itu karena efek fotonya ke tarik atau ke stretch, ke distorsi gitu. Gambarnya jadi kayak gitu, tapi bikin kita tuh jadi mikir lagi, apa iya beneran ketarik atau jangan-jangan memang ada tempat seperti itu di luar sana. Well, gue nggak tahu. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Nanti dari beberapa foto yang akan gue tampilkan ini, kalian silahkan komen yang mana yang real, yang mana yang cuma sekedar untuk nakut-nakutin atau apa. So, komen di bawah, kita lihat yang selanjutnya. Oke? Nomor 2, manekin yang dibuang. Seorang yang iseng menggunakan Google Street View yang ingin melihat kondisi jalan dekat rumah bibinya terkejut melihat tumpukan manekin yang terkesan seperti tumpukan mumi yang tergeletak sembarangan. Well, ini gambarnya. Wah, iya sih, ini serem banget sih. Manekin dibuang gitu ke tempat sampah, and then ya berserakan gitu ya. Ini sih menurut gue agak creepy nih. Kalau ini kan gambarnya siang ya. Kalau misalkan kita ngelihatnya malam ya, maksudnya kalau kita ngelihatnya secara langsung malam. Kalau ini kan gambarnya udah diambil duluan oleh Google gitu, kemudian dilempar ke server gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini keadaannya bakalan selalu siang. Tapi kalau misalkan kita datang ke lokasi langsung dan malam-malam, jujur gue sih bakalan takut banget. Dan who knows, siapa yang tahu ternyata ini bukan manekin, ya kan? Kayak ada di beberapa film horor itu kan yang dia tuh semacam psikopat, terus dia nyulik orang gitu, terus kemudian dia bunuh, bahkan belum dibunuh ya, dia belum mati, gue lupa deh filmnya apa. Pokoknya dia psikopat, dia orang nih dia ambil, terus dia taruh gitu, dia ikat apa segala macam, dia agak gila gitu, agak psikopat, terus ditetesin lilin gitu, dijadiin patung lilin men. Dan ya orang nggak ada yang tahu, orang bakalan ngira ih gila, itu seni banget, mirip banget seperti aslinya, padahal itu sebenarnya memang orang asli yang dilapisin lilin panas gitu. Dan ya otomatis orangnya bakalan mati ya. Dan ini
bisa jadi kita kan nggak tahu ya, karena ini creepy juga sih. Lagian manekin ngapain juga dibuang gitu kan? Manekin kan kayaknya nggak ada rusaknya ya, kecuali ya ini sih beberapa ada yang patah, tapi ada yang masih agak utuh tuh, kayak cuma telapak kakinya doang yang patah, itu kan kayaknya masih bisa diakalin dilem atau apapun itu ya. Ya udah, pokoknya kita lanjut yang ketiga, sosok terkutuk di Nancy, Paris. Jika Anda menjelajahi jalanan Nancy, Paris, Anda mungkin ingin tahu tentang area yang buram. Untung orang cepat mengambil screenshot sebagai bukti. Ternyata ada patung yang tampak menyeramkan di apartemen. Itu tampak seperti patung jangkung atau tinggi, seperti mayat dengan rambut berantakan dan mata besar putih. Beberapa orang mengatakan bahwa itu hanya patung tiki, tetapi mengapa Google perlu mengaburkan area tersebut di Maps? Dan ini adalah gambarnya. Wow, gue merinding. Ini gue syuting, gue merinding parah, dan barusan bunyi pintu studio gue bunyi gitu, kayak ada yang mau buka pintu tapi enggak, dan bahkan gantungan kuncinya sedikit goyang, dan sekarang merinding. Ini serem banget sih gambarnya. Iya, kalau misalkan ini beneran cuma patung, kalau dipikir-pikir kenapa mesti di blur atau diburemin sama Google Maps? I don't know. Kalian komen di bawah menurut kalian yang nomor 3 ini apa? Beneran atau... Kita lanjut ke yang berikutnya, nomor 4, yaitu adalah Nagoro, Japan atau Jepang. Ini adalah desa kecil yang terletak di Shikoku, Jepang. Apa yang membuatnya menyeramkan adalah boneka yang terletak di seluruh tempat yang dibuat oleh seorang wanita tua. Menurut laporan, begitu seseorang meninggal, dia menggantikan mereka dengan boneka. Wow. Hal lain yang menyeramkan adalah Anda tidak akan melihat boneka-boneka ini di tempat yang sama, tetapi wanita tua itu menolak memindahkan boneka-boneka ini. Wow. Merinding juga nih. Jadi si wanita tua yang membuat boneka ini tuh menolak untuk memindahkan boneka-boneka ini, jadi nggak mau dipindahin. Tapi boneka itu kalau misalkan dilihat setiap harinya tuh akan beda gitu. Kita nggak bakalan ngelihat boneka yang sama di tempat yang sama, jadi kemungkinan akan berpindah gitu. Jadi kayak semacam hidup gitu kali ya. Padahal si wanita tua yang membuatnya itu emang nggak pernah mau untuk mindahin boneka-boneka yang dia buat itu. Tapi kenapa bisa pindah? Gue nggak tahu. Kalian kalau tahu boleh komen di bawah. Oke, kita lanjut yang berikutnya, nomor 5, wanita yang tertabrak. Wow, ini agak sedikit disturbing ya. Seseorang yang mencari alamat rumah temannya menggunakan Google Street View dikagetkan dengan temuannya. Karena saat dia sedang mencari rumah temannya, dia melihat seorang wanita yang telah menjadi korban tabrak lari. Tuh ya. Itu yang di bawah kakinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Itu putus nggak sih? Ya ampun, serem banget. Jadi korban habis ketabrak terus kayak ditinggalin gitu aja karena nggak ada yang itu. Dan ini tanpa sengaja kefoto oleh drone-nya Google ya. Karena biasanya Google tuh untuk memfoto jalanan-jalanan di Google Street View itu dia biasanya pakai drone atau satelit mungkin, nggak tahu ya. Pokoknya ya ini intinya nggak sengaja aja lah ke foto gitu ya. Kita lanjut ke yang berikutnya ya, nomor 6. Bayangan yang diduga malaikat yang sedang naik ke surga. Di jalan Common of Street Galen terlihat sosok bayangan yang diduga malaikat yang sedang berjalan menuju surga. Lagi-lagi pasti orang bisa bilang ini adalah distorsi ya. Foto yang ketarik, tapi foto di sekitarnya nggak burem, nggak kenapa-napa. Cuma ada, ya itu ada bayangan hitam aja itu. Gue sih agak kurang setuju kalau misalkan ini dibilang malaikat ya. Karena warnanya hitam. Biasanya malaikat yang kita percaya itu warnanya putih karena terbuat dari cahaya terang gitu ya. Lebih ke kayak hantu gitu nggak sih? Sepasang hantu yang nggak sengaja ke foto gitu kan. Karena jalanannya juga lagi sepi gitu. Bisa jadi hantu di sekitar lokasi tersebut lagi berkeliaran terus nggak sengaja ke foto gitu. Karena biasanya kalau misalkan di foto itu ketika kita cari-cari penampakan itu biasanya nggak ada. Tapi kalau kita lagi iseng merekam sesuatu, nggak lagi nyari apa-apa, emang lagi pengen mengabadikan momen gitu ya, ngerekam jalanan, foto-foto jalanan gitu segala macam, justru malah nggak sengaja malah terlihat gitu ya. Jadi bisa jadi ini hantu sih. Gue lebih setuju ini kalau dibilang hantu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, ke nomor 7, sosok hantu pria. Pada awal tahun ini Fiona Powell menemukan sesosok hantu pria besar di sebuah desa yang telah digusur untuk dijadikan lapangan terbang di daerah Gloucestershire. Ya itulah pokoknya, selatan Inggris. Wow, ini gambarnya serem banget ya. Jadi memang ada desa yang udah dihancurkan gitu ya, digusur untuk dijadikan bandara. Tapi si siapa tadi, Fiona Powell itu nggak sengaja pas lagi ngeliat-ngeliat di Google Street View, mungkin ini ada sesosok hantu besar gitu, hantu besar penunggu desa tersebut mungkin ya, yang nggak sengaja keambil gitu, nggak sengaja ke foto. Itu serem banget sih, itu kayak penguasa desa gitu nggak sih? Kita lanjut yang berikutnya, nomor 8, sepasang boneka. Sepasang boneka yang terlihat di Google Street View sedikit mengerikan. Pasalnya boneka tersebut disusun seperti seorang pasangan lansia yang sedang duduk menikmati pemandangan sore hari. Dan ini adalah fotonya. Kalau menurut gue ini cukup creepy ya. Ini kayak bener-bener kayak hidup gitu ya. Dan gue yakin kalau misalkan gue ada di lokasi tersebut juga, ketika malam hari atau sore hari, gue yakin 100% gue juga bakalan ketakutan. Dan boneka-boneka tipe kayak gini tuh memang, kalau menurut gue tuh nggak cocok buat anak kecil guys, karena creepy gitu loh, nggak lucu juga gitu bonekanya. Kenapa boneka-boneka yang mukanya seperti ini tuh diproduksi banyak ya? Karena
gue sebenarnya cukup takut ya sama boneka-boneka kayak gini. Maksudnya ya kalau udah Pikachu sekalian, Snoopy sekalian, boneka orang ya Barbie gitu misalkan sekalian, atau kalau untuk cowok action figure gitu. Tapi kalau kayak gini aneh aja gitu bentuknya dan gue kurang suka. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nomor 9. Kamu bisa menemukan sosok menyeramkan di balik jendela kaca hotel steward. Seseorang yang tidak diketahui namanya sedang melihat-lihat hotel steward, dan ketika di zoom adanya sebuah penampakan yang cukup mengerikan. Pasalnya terdapat sebuah sosok misterius di balik jendela kaca hotel tersebut. Dan ini adalah gambarnya. Oh, gila, gue merinding lagi. Iya sih, ini creepy banget. Kayak ini ya, penjahat yang di Saw ya, yang pakai topeng itu ya, yang sininya ada gitu-gitu ya. Dan ini kayaknya memang orang yang pakai foto. Orang yang pakai topeng ya gak sih? Ini bukan boneka, bukan orang, maksudnya bukan wajah orang, tapi orang yang pakai topeng gitu loh. Tapi balik lagi, tujuannya apa kira-kira? Dia mau nakut-nakutin. Dan tahu dari mana dia lagi difoto sama Google gitu loh, sama Google Street View gitu. Tahu dari mana? Jadi mungkin nggak sengaja ketangkep kali ya ke foto gitu. I don't know. Kalian komen di bawah ya. Nanti dari 1 sampai 10 itu menurut kalian ada yang fake atau yang nggak sengaja ketangkep, atau memang itu real kejadian yang memang benar adanya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, nomor 10. Itu tentang pembunuhan. Google Earth berhasil menangkap beberapa foto yang memicu kontroversi dan perdebatan di internet. Banyak yang beranggapan bahwa itu merupakan adegan pembunuhan. Jika benar, bisa jadi itu merupakan adegan pembunuhan yang paling mengerikan. Seperti diberitakan Daily Mail 15 April 2013, pada gambar itu terlihat jejak darah sepanjang dermaga. Ada seseorang yang sedang berdiri dan satu lainnya tertidur. Melihat jejak darah itu, banyak yang berkomentar kalau seseorang telah menyeret mayat dan akan membuangnya ke danau. Gambar yang terdeteksi berada di pinggir dermaga kota Almere, Amsterdam, Belanda. Pertama kali diposting di halaman Reddit dengan judul A Murder Near My House on Google Maps. Namun, banyak juga yang tidak yakin kalau gambar itu merupakan tindakan pembunuhan. Alasannya sederhana, gambar yang berhasil ditangkap satelit Google Earth itu terjadi pada siang hari. Tapi, aduh, dan ini adalah gambarnya ya. Ini, tapi emang serem sih. Ini kayak darah, men. Kalau bukan darah, terus apa lagi gitu loh. Ini fix darah sih, bukan air. Air kan pasti bakalan, air nggak kayak gini sih. Ini darah sih fix, kalau menurut gue. Karena ada yang lagi berdiri dan juga ada yang lagi tiduran gitu loh. Dan kayak tangannya tuh agak kayak nyeret gitu loh, nggak masalah gitu loh. Maksudnya ini kan bilang alasannya sederhana, gambar yang berhasil ditangkap satelit Google Earth itu terjadi pada siang hari. Ya terus kenapa kalau misalkan siang hari? Kalau memang siang harinya di situ sepi danaunya, orang kan kadang melakukan kejahatan kan, apalagi sekarang ini ya, itu nggak mengingat waktu gitu ya, nggak peduli mau malam, siang, sore. Ya selama sepi dan ada kesempatan, ya pasti akan melakukan kejahatan itu gitu loh. Menurut kalian nih pembunuhan atau bukan sih? That's it guys, video for today. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalkan kalian suka sama konten-konten kayak gini, klik tombol like sampai 10.000 like. Langsung gua lanjutin yang berikutnya, yang part 2-nya mungkin. Yang ini ada gambar-gambar yang lebih mengerikan mungkin. Nggak tahu, pokoknya klik tombol like, ajak teman-temannya semuanya, saudaranya, adik, kakek, nenek, semuanya deh untuk nonton video ini dan juga klik tombol like. Oke? Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau berlangganan karena itu gratis seumur hidup tanpa ribut apapun. Jadi kalian nggak usah takut dan itu bentuk support Paresadana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi gua @gustafode. Dari tadi di bawah muter-muter, silakan kalian search dan juga di follow karena banyak banget konten-konten yang nggak bisa gue post di YouTube. Biasanya gue postnya di Instagram, baik itu di feed ataupun di Instastory. Jadi make sure kalian follow Instagram pribadi gue. Jangan lupa juga gue punya 2 channel lain, yaitu adalah Vape Motion. Jadi kalau misalkan kalian 18 tahun ke atas dan kebetulan nge-vape, boleh cek youtube.com/vapemotion. Gue sering review mod, RDA, apapun itu yang berbau vape. Nanti akan gue tulis di bawah, silahkan kalian cek. Yang berikutnya adalah AA Utap Gaming, youtube.com/autapgaming. Kalian search dan juga di subscribe juga. Gue sering live PUBG di situ. Terus gue juga lagi mainin game Spider-Man. Gue lagi sering upload juga Spider-Man. Buat teman-teman yang suka sama gaming, jangan lupa di subscribe youtube.com/autapgaming. Buat teman-teman yang pengen ganteng gitu ya, pengen brewoknya kayak Autap atau bulu-bulu halus di tempat lainnya, untuk rambut juga bisa, untuk alis juga bisa, langsung aja order minyak kemiri Werewolf di line @nya di @werewolf. Gue akan tulis di bawah. Jangan lupa pada saat nge-search atau pada saat nyari pakai ya. Jadi @werewolf. Ketika jangan werewolf doang, tapi @werewolf. Buat teman-teman yang pengen jago beatbox seperti Autap, langsung aja dicek Instagramnya Sekolah Beatbox di sekolahbeatbox.id. Gua akan tulis di bawah Instagramnya. Di situ ada nomor adminnya, langsung aja di chat. Saya mau join, baik yang di cabang Bintaro ataupun di Pondok Indah bebas. Atau teman-teman yang rumahnya jauh atau di luar kota bisa join ke Sekolah Beatbox Online atau SBO. Pokoknya di chat aja adminnya maunya apa, bebas, kita bakal turutin. Oke? That's it guys. Terakhir jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace. Bye bye. Thank you guys. Jangan lupa komen di bawah. Terus kali ini apa?